Hai semuanya, hari ini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan labor supply atau penawaran tenaga kerja dalam mata kuliah ESDM dan Ketenagakerjaan. Nah, ini adalah cara mengukur tingkat angkatan tenaga kerja, gitu. Nah, melalui survei ketenagakerjaan, begitu kan, di Turki, gitu kan, dinyatakan bahwa, gitu kan, angkatan kerja, gitu, bisa dihitung melalui dari, gitu, penjumlahan dari mereka-mereka yang bekerja dan mereka-mereka yang tidak bekerja. Nah, dinotasikan dengan huruf LF sama dengan E plus U, di mana begitu ukuran LF ini tidak menyatakan intensitas pekerjaan, begitu. Nah, untuk tingkat partisipasi dari angkatan kerja ini dinotasikan dengan huruf LF per atau dibagi P. P ini apa? P ini adalah populasi. Populasi di mana usianya di atas 16 tahun dalam sebuah institusi atau dalam sebuah negara itu sendiri. Nah, terkait dengan employment. Employment itu adalah population ratio, percent of population that is employed. EPR ini dinotasikan dengan huruf E dibagi dengan P. E itu tadi apa? Employed, orang-orang yang bekerja dibagi dengan populasinya. Nah, unemployment rate-nya dinotasikan dengan huruf U per LF. U itu tadi apa? Unemployed, mereka-mereka orang yang tidak bekerja. Nah, LF ini apa? LF ini adalah labor force atau angkatan kerja. Menuju ke slide berikutnya. Nah, isu-isu dalam pengukuran. Nah, dikatakan bahwa labor force measurements relies on subjectivity and likely understates the effects of a recession. Nah, ternyata ukuran angkatan kerja ini sangat bergantung terhadap subjektivitas, gitu. Nah, dan juga bisa dibilang begitu, angkatan kerja ini sangat dipengaruhi oleh adanya dampak-dampak resesi seperti itu. Nah, jangan salah gitu kalau kita membahas terkait unemployed atau orang-orang yang kemudian tidak bekerja gitu, ternyata ada juga istilah hidden unemployed. Hidden unemployed ini siapa sih gitu? Persons who have left the labor force giving up in their search for work. Nah, hidden unemployed ini adalah orang-orang yang kemudian tidak masuk angkatan kerja. Kenapa mereka tidak masuk angkatan kerja gitu? Padahal mereka tidak bekerja. Apa perbedaannya dengan mereka yang tidak bekerja tetapi masuk dalam angkatan kerja? Ternyata seperti ini, teman-teman. Orang-orang yang masuk dalam kategori hidden unemployed ini begitu, mereka benar-benar sudah tidak mau mencari pekerjaan. Nah, perbedaannya dengan yang tadi begitu kan, dengan orang-orang yang kemudian tidak bekerja tetapi masuk angkatan kerja adalah mereka yang tidak bekerja tetapi masuk angkatan kerja adalah mereka yang masih mau mencari pekerjaan gitu. Nah, sedangkan hidden unemployed ini mereka biasanya begitu kan terjadi kepada orang-orang yang mengalami demotivated atau tidak memiliki motivasi lagi untuk mencari pekerjaan. Banyak sekali alasan yang kemudian gitu kan mendasari mereka untuk tidak lagi mau mencari pekerjaan.
Nah, mereka secara harfiah menyerah untuk mencari pekerjaan. Mereka telah putus asa karena mungkin begitu mereka mengalami yang namanya kesusahan untuk mencari pekerja atau terlalu lama tidak segera mendapatkan pekerjaan. Begitu akhirnya mereka merasa ya sudahlah, saya sudah tidak mau lagi bekerja. Akhirnya mereka memasuk kategori hidden unemployed ini. Nah, EPR is a better measure of fluctuations in economic activity than the UR. Nah, employment participation rate gitu kan, itu menjadi ukuran yang dirasa lebih baik dibandingkan unemployment rate. Kenapa begitu? Gitu. Karena employment participation rate gitu menunjukkan bahwa negara tersebut begitu loh menunjukkan angka mereka yang sudah bekerja sebagai begitu kan untuk melihat aktivitas ekonomi. Ketika semakin banyak yang bekerja begitu, berarti pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tersebut akan semakin bagus, ya kan? Nah, kalau kita membicarakan positivitas gitu kan, positivisme lah gitu kan, employment rate ini terdengar lebih positif dibandingkan unemployment. Daripada kita hanya fokus kepada penganggurannya saja gitu, kita juga harus fokus kepada employmentnya gitu, orang-orang yang bekerja. Tingkat orang-orang yang bekerja ini sangat menentukan pertumbuhan ekonomi daripada negara itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah fakta-fakta terkait dengan penawaran tenaga kerja. Ternyata gitu, dikatakan bahwa wanita lebih banyak dijumpai bekerja di pekerjaan paruh waktu dibandingkan laki-laki. Nah, sedangkan laki-laki gitu kan, lebih banyak laki-laki yang kemudian gitu kan lebih banyak bekerja ketika mereka lulusan SMA. Laki-laki lebih banyak bekerja dibanding lulusan SMA wanita yang bekerja. Mengapa demikian? Nah, ini berkaitan dengan dual job yang dimiliki oleh wanita. Job yang dimaksud di sini adalah job yang salah satunya begitu kan tidak memiliki produktivitas. Artinya begitu, wanita selain bekerja untuk mendapatkan income atau mendapatkan revenue atau mendapatkan uang gitu, mereka di rumah juga dituntut untuk bekerja sebagai ibu rumah tangga begitu, melakukan pekerjaan domestik. Nah, itu yang kemudian mendasari mereka untuk kemudian memutuskan memilih untuk bekerja pada waktu, agar selain mendapatkan uang, mereka juga tetap bisa mengurus rumah tangga dan juga anak-anak mereka. Berbeda dengan laki-laki. Karena itu dibilang di sini bahwa banyak laki-laki lulusan SMA yang lebih banyak bekerja dibandingkan wanita lulusan SMA yang bekerja. Begitu. Nah, kalau kita membicarakan labor supply, itu identik dengan kurva indifference. Apa sih kurva indifference? Nah, kurva indifference ini digambarkan memiliki kelengkungan ke bawah, downward sloping. Nah, indicates the trade-off between consumption and leisure. Jadi antara sumbu X dan sumbu Y itu ada trade-off. Karena itu bentuknya downward. Downward itu melengkung ke bawah. Jadi seperti itu, melengkung ke bawah. Nah, jadi sumbu X-nya itu biasanya ditempati oleh leisure, sumbu Y-nya ditempati oleh consumption. Nah, di sini dibicarakan bahwa higher curves equal than higher utility, di mana semakin tinggi kurvanya maka akan semakin tinggi kepuasannya. Begitu. Nah, convex to the origin, indicating that opportunity cost increase. Nah, convex to the origin ini berarti semakin menjauhi asalnya, gitu kan? Semakin menjauhi asalnya, di mana mengindikasikan bahwa kesempatan bahwa biayanya gitu kan juga akan semakin meningkat seiring dengan tingginya utility yang kemudian diperoleh oleh individu tersebut. Oke, beginilah penampakan indifferent curves. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini gitu kan kita bisa melihat, nah, semakin banyak leisure yang diambil, maka akan semakin sedikit consumption yang diambil. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi consumption yang diambil, maka semakin rendah leisure yang didapatkan atau jam untuk bersenang-senang yang didapatkan. Itulah kenapa disebutkan bahwa mereka ini adalah trade off gitu. Trade off itu adalah ada pertukaran gitu antara leisure dan juga consumption. Individu harus memilih
mana yang lebih membuat mereka merasakan kepuasan? Apakah kemudian waktu bersenang-senangnya atau konsumsi akan barang, begitu? Karena setiap kepuasan individu, setiap individu itu berbeda. Ada individu yang merasa puas ketika mereka bisa bersenang-senang, gitu kan, lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Tapi ada juga individu yang kemudian lebih puas ketika mereka lebih banyak mengkonsumsi barang, begitu. Oke, selanjutnya. Indifference curves do not intersect. Nah, ini adalah prinsip bahwa kurva indifference tidak akan pernah bertabrakan. Karena apa? Tadi prinsip di awal bahwa semakin tinggi utility atau semakin tinggi kepuasan, maka kurvanya juga akan semakin tinggi. Jadi dipastikan tidak akan mungkin bertabrakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, differences in preferences across workers. Ini adalah perbedaan-perbedaan preference gitu kan, atau peminatan gitu di antara para pekerja. Ada yang kemudian bentuknya kurvanya itu sangat tajam, ada yang bentuk kurvanya kemudian landai begitu. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka kurva yang sangat tajam ini menunjukkan begitu kan, bahwa mereka lebih memilih untuk menghabiskan barang, memilih kepuasannya dengan mengkonsumsi barang dibandingkan kesenangan daripada waktu bersenang-senang. Dan yang di sampingnya ini adalah kebalikannya, mereka begitu lebih memilih bukan untuk bersenang-senang dibandingkan mengkonsumsi barang dalam memuaskan kepuasannya. Oke, selanjutnya. Nah, the budget constraint ini adalah kemudian batas anggaran gitu. Dalam setiap memuaskan segala sesuatu, individu itu pasti memiliki constraint atau limit atau batasan gitu kan. Nah, the budget constraint ini gitu kan dinotasikan dengan C sama dengan WH plus V gitu loh. Consumption equals labor earnings which is X hours plus non-labor income. Nah, konsumsi gitu kan dinotasikan sama dengan gitu kan upah gitu kan ditambah dengan non-labor pendapatan yang didapatkan dengan tidak bekerja begitu. Nah, because of time rewrite as, nah karena adanya waktu gitu kan ditulis kembali dengan notasi C sama dengan W dalam kurung T dikurangi L plus V. Nah, budget constraint sets boundaries on the worker's opportunity set of all the consumption baskets the worker can afford. Nah, budget constraint ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan melimitasi gitu atau membatasi para pekerja atau individu kesempatan mereka untuk mengkonsumsi barang gitu kan. Bagaimana cara mereka mengkonsumsi atau menghabiskan uangnya untuk bersenang-senang. Jadi begitu, kita bahas lebih lanjut. Nah, ini dia bentuk daripada budget constraint. Nah, budget line gitu. Kalau indifferent curves tadi adalah bentuknya kurva downward sloping gitu kan, melengkung ke bawah, sedangkan budget constraint ini adalah dalam bentuk garis. Oke. Nah, the hours of work decision ini adalah waktu-waktu di mana para pekerja, para individu untuk memutuskan untuk bekerja. Nah, individual will choose consumption and leisure to maximize utility. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu kan, individu akan memilih antara konsumsi barang atau bersenang-senang dalam memaksimalkan kepuasannya. Optimal consumption is given by the point where the budget line is taken to the indifference curve. Nah, konsumsi yang optimal atas suatu individu adalah gitu kan ketika di titik di mana budget line gitu kan, budget constraint tadi, garis dari budget, garis anggaran tadi itu bertabrakan dengan indifference curve. At this point the marginal rate of substitution between consumption and leisure equals the wage rate. Any other bundle of consumption and leisure given the budget constraint would mean the individual has less utility. Nah, titik di mana pertemuan antara garis anggaran dan juga indifferent curves itu menunjukkan marginal rate of substitution. Gitu, di situ gitu kan, konsumsi dari seorang individu gitu kan mengalami keoptimalan begitu. Itu yang menentukan kemudian apakah mereka gitu kan ingin bekerja begitu loh. Mereka ingin bekerja sesuai dengan budget line yang mereka miliki untuk mengkonsumsi suatu barang atau waktu bersenang-senangnya untuk memaksimalkan kepuasan. Nah, itulah kemudian yang mendasari adanya labor supply. Ketika individu itu mau bekerja, maka mereka akan masuk ke
penawaran menjadi salah satu komponen dari penawaran tenaga kerja. Oke, sampai sini dulu materi dari saya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan labor supply karena ada fakta-fakta yang masih belum saya jelaskan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.